ini teman-teman ya? Terdengar, Mas? Oh iya, baik. Coba saya saksikan dulu. Oke, apakah layarnya sudah terlihat teman-teman semuanya? Sudah, Mas. Sudah ya? Oke, baik. Ini kalau memang sudah terlihat, mungkin bisa coba mulai ya. Sebelumnya, perkenalkan kembali, nama saya Tobi, dan pada kesempatan kali ini saya bakal mencoba untuk menjelaskan sedikit terkait rumusan topik permasalahan penelitian yang rencananya akan saya lakukan, di mana di sini saya mengambil topik permasalahan itu adalah dinamika banjir dan rob pada Kota Semarang, seperti itu. Dan bagaimana hingga kemudian banjir ataupun juga rob pada Kota Semarang ini bisa menjadi suatu permasalahan atau topik research. Di sini tentu saya juga memiliki andil ataupun juga beberapa landasan, dan mari kita coba telah satu persatu kerangka berpikir kenapa kemudian dinamika banjir dan rob ini bisa menjadi suatu topik permasalahan. Kita mulai dari yang pertama mengenai kondisi faktual dari Kota Semarang itu sendiri. Pada sepanjang tahun 2025, kita sudah lihat beberapa waktu ke belakang bahwa kita melihat adanya berbagai macam bentuk pemberitaan, baik itu di sosial media, surat kabar, ataupun juga televisi yang menjelaskan bahwa kejadian fenomena banjir itu terjadi di Kota Semarang itu sendiri. Dan tak hayal bahwa terjadi banjir itu sendiri adalah dikarenakan perubahan iklim, kemudian juga kondisi lingkungan geografi yang kian hari kian memburuk, dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk kondisi faktual ini menjadi suatu bentuk alasan kondisi empiris juga, ataupun juga fakta yang ada. Dan dari fakta itu, di era ini juga di tahun 2025, kondisi banjir masih menjadi momok yang sangat menakutkan bagi Kota Semarang tentunya. Sehingga hal ini tak khayal juga untuk menjadi pembentuk pertumbuhan, baik dari sisi sektor pemakaian dana APBD, APBN, maupun juga perekonomian pada sektor domestik itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian selain daripada kondisi tersebut, di sini juga pemerintah memiliki peran ataupun juga andil dalam membentuk sikap untuk mengatasi adanya banjir itu sendiri. Respon cepat tanggap dari pemerintah Kota Semarang itu pun juga banyak sekali yang telah dilakukan, seperti membangun atau meninjau ulang terkait pembangunan rumah pompa, kemudian juga terkait bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap ataupun juga kepada masyarakat. Kemudian juga dalam hal ini, bersama dengan yang terjadi tersebut, fenomena banjir pada Kota Semarang tentu menjadi perhatian khusus juga bagi pemerintah kota. Sebab dengan adanya hal ini mengartikan bahwa pemerintah kota perlu untuk melakukan pengambilan keputusan secara cerdas dan dapat memiliki long-term solution untuk menangani kasus persoalan lingkungan seperti banjir yang telah terjadi, karena sangat merugikan. Nah, berawal dari artikel-artikel berita tersebut juga, di sini saya juga mengutip artikel yang telah ditulis oleh salah satu dosen di Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Undip, yaitu Ibu Anis Kurniasih, di mana pada artikel yang beliau buat berjudul Melacak Kejadian Bencana Banjir di Semarang pada Masa Lampau. Yang mana pada hasil penelitian tim beliau, mereka ataupun juga Ibu Anis sendiri itu memberikan statement bahwa kejadian banjir di masa lampau itu dapat dilacak dan ditelusuri dengan baik. Jika penelitian semacam ini banyak dilakukan, maka semakin dalam pula kita memperoleh pengetahuan tentang banjir. Hal tersebut dapat menjadi dasar dan acuan dalam menyusun kebijakan terkait penanggulangan banjir di Kota Semarang, khususnya sebagai saran rekomendasi ataupun juga policy brief bagi pemerintah Kota Semarang tentunya. Penentuan topik dinamika banjir dan rob ini tentu juga tak terlepas dari suatu metodologi untuk menciptakan ataupun juga menentukan permasalahan sendiri, di mana di sini saya menggunakan metodologi Systematic Literature Review atau SLR yang saya mengutip pada Jurnal Nation yang dirilis pada 2021, menjelaskan bahwa metodologi ini terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan kajian terkait teori-teori, identifikasi permasalahan, baik berupa buku, artikel, dan sumber lainnya termasuk berita. Kemudian setelah bahan kajian dikumpulkan, selanjutnya bahan tersebut diteliti dan dipelajari. Kemudian penulis berusaha menyimpulkan sebuah pengetahuan baru hasil dari analisis terhadap bahan kajian tersebut. Sehingga dalam menentukan topik ini, saya mengacu pada artikel pemberitaan
yang mana itu secara kondisi empiris itu sangat menggambarkan bagaimana realita kondisi faktual yang ada di suatu kota ataupun di suatu daerah. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai ranah penelitian, maka tentunya ini adalah suatu hal yang konkret dan pasti bahwa kita seharusnya memiliki landasan ilmiah. Kenapa kita mengambil suatu topik permasalahan tersebut? Pertama, saya di sini mengutip pada artikel ataupun juga jurnal yang ditulis oleh Sundaro dan Agus pada tahun 2019 yang mana menjelaskan bahwa Kota Semarang memiliki potensi yang besar dalam upaya melampaui kota-kota lain di Jawa Tengah melalui strategi pengembangan wilayah yang tepat berbasis potensi ataupun sektor unggulan Kota Semarang. Kemudian dari Jurnal Prabowo dan Ratna pada tahun 2023 menjelaskan bahwa faktor alami di mana sebagian besar kawasan perbatasan Kota Semarang, bagian-bagian barat merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan pantai utara. Hal tersebut menyebabkan daerah suburban rawan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan puting beliung. Kejadian bencana ini masih terus mengancam hingga musim penghujan berakhir. Kemudian landasan ilmiah yang ketiga, saya mengutip dari jurnal Suatyani dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang menjelaskan bahwa perubahan iklim global adalah perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, hingga kemudian mengubah variabilitas iklim alami dan komposisi dari atmosfer global pada suatu periode waktu yang dapat diperbandingkan di mana komposisi global berupa material bumi seperti gas rumah kaca yang terdiri dari nitrogen, karbon dioksida, metana, dan lainnya. Kemudian, yang keempat, saya juga mengutip pada jurnal Kurniati pada tahun 2023 yang menjelaskan bahwa pemerintah juga bertugas untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta melaksanakan kebijakan tersebut dengan mengambil tindakan konkret. Pemerintah memiliki peran penting dalam pembangunan dan pengembangan suatu wilayah, termasuk dalam sektor ekonomi, infrastruktur, sosial, dan lingkungan. Dari keempat landasan ilmiah ini, kita bisa mengetahui bersama bahwa potensi Kota Semarang itu begitu besarnya, begitu sangat luar biasa. Dan tentu dengan adanya tantangan-tantangan dari sektor fenomena lingkungan, kemudian juga potensi kebencanaan, ataupun juga industrialisasi ataupun juga ekonomi, itu menjadi suatu hal tantangan bagi kita sendiri selaku stakeholder ataupun juga masyarakat, sekaligus juga pemerintah sebagai pemangku kebijakan tentunya. Dan dengan landasan ilmiah tersebut juga, di sini saya juga merangkum beberapa implikasi dari fenomena banjir dan rob. Implikasi dari fenomena banjir dan rob sendiri, yang pertama pada aspek lingkungan tentu juga mempengaruhi bentang alam atau fisik lingkungan itu sendiri. Yang pertama itu adalah memendeknya garis pantai. Kenapa memendeknya garis pantai? Karena tentu dengan adanya banjir atau rob yang terus-menerus terjadi tanpa adanya penanganan yang tepat, ditambah adanya efek rumah kaca ataupun juga global warming, mengakibatkan tergerusnya wilayah pesisir. Dan tentu dengan memendeknya garis pantai ini yang disebabkan dengan adanya erosi segala macam, itu wilayah ZEE ataupun juga zona eksek eksklusif ya bagi negara Indonesia sendiri itu mungkin juga akan terancam karena semakin menyempit tentunya. Kemudian selain memendeknya garis pantai, penurunan muka tanah ataupun juga land subsidence itu juga akan dialami juga, terutama sebagai kota-kota yang ada di lingkungan pesisir, salah satunya adalah Kota Semarang. Menggenangnya air yang terjadi secara terus-menerus mengakibatkan fenomena erosi tanah, yang kemudian mengakibatkan munculnya rongga pada badan tanah, sehingga berpotensi terjadinya pendangkalan atau penurunan muka tanah. Kemudian, yang ketiga, implikasi fenomena banjir dan rob pada aspek lingkungan itu adalah rusaknya habitat biota. Biota endemik, biota perairan, terutama pada lingkungan pesisir itu akan terancam jika banjir dan rob itu tidak segera diatasi. Karena tentu dengan rusaknya habitat biota itu juga pastinya akan mempengaruhi bagaimana keberlangsungan dari siklus hidup biota ataupun juga individu yang ada di lingkungan pesisir ataupun juga perairan itu sendiri. Kemudian, selain implikasi lingkungan, tentu juga ada implikasi sosial. Dengan adanya permasalahan banjir dan rob itu menimbulkan yang pertama itu gejolak ekonomi. Kerusakan yang ditimbulkan akibat adanya banjir dan rob itu mengakibatkan kerugian material terhadap masyarakat ataupun juga pelaku industri. Kita lihat sendiri beberapa daerah ataupun juga kawasan industri itu di lingkungan pesisir itu sangat banyak
Dan tentu dengan adanya rop atau banjir tentu pasti akan mempengaruhi kegiatan operasional yang ada di industri tersebut. Kemudian juga berbagai macam kerusakan yang terjadi pada wilayah-wilayah pesisir, termasuk kampung nelayan dan juga wilayah sekitarnya. Apabila rusak, tentu pasti mereka akan membutuhkan banyak sekali dana untuk kemudian mengembalikan rumah ataupun juga mengembalikan kondisi lingkungan itu menjadi sedia kala atau dalam konotasi baik. Gejolak ekonomi ini juga tercipta dari adanya rusaknya habitat biota. Kita ketahui bersama bahwasanya Semarang itu termasuk kota yang ada di pesisir, tentu juga terdapat beberapa masyarakat yang memiliki sumber mata pencahariannya itu adalah menangkap ikan atau para nelayan. Ketika habitat biota dari ikan itu rusak, tentu juga itu akan mempengaruhi bagaimana jumlah tangkapan dari nelayan itu sendiri. Kemudian juga tentu hal tersebut pasti akan mempengaruhi ekonomi dan keberlangsungan hidup dari mereka sendiri. Kemudian dalam aspek lingkungan, mohon maaf, sosial itu juga memiliki aspek terhadap kesehatan, yang mana pencemaran itu akan terjadi karena air secara fluida itu dapat membawa setiap biomasa ataupun juga partikel-partikel di dalamnya. Pencemaran yang terjadi akibat tercampurnya limbah yang terbawa oleh air pada lingkungan itu akan mengurangi kadar kualitas sanitasi dan berpotensi menciptakan penyakit, sehingga ini menjadi tantangan besar dalam sektor baik itu lingkungan ataupun juga sosial. Nah, berangkat dari implikasi fenomena banjir dan rob tersebut juga, di sini saya mencoba untuk merumuskan permasalahan dari dinamika banjir dan rob pada Kota Semarang. Beberapa rumusan permasalahannya adalah yang pertama, apa saja faktor yang melandasi adanya fenomena banjir dan rob di Kota Semarang. Kemudian, bagaimana pengkajian daerah kerentanan banjir di Kota Semarang. Yang ketiga, seperti apa langkah preventif yang dapat diambil untuk menanggulangi rusaknya ekologi karena banjir. Dan yang keempat, kebijakan seperti apa yang perlu menjadi perhatian untuk memperlambat laju atau rusaknya lingkungan. Dari rumusan permasalahan tersebut terkait dinamika banjir dan rob pada Kota Semarang, saya pun juga berniat untuk melakukan suatu topik research yang mana di sini saya hendak ingin mengajukan judul, yaitu adalah analisis spasial identifikasi kerentanan banjir terhadap tren perubahan iklim global dengan pemodelan hidrolika menggunakan metodologi HECRAS studi kasus di Kota Semarang. Dan tentu harapannya dengan adanya topik research ini mendukung juga dengan artikel yang sempat dirilis oleh salah satu dosen di Fakultas Teknik Biologi juga, besar harapannya dengan adanya riset topik seperti ini itu dapat memperdalam terkait kasana ilmu ataupun juga pemahaman mengenai adanya fenomena banjir itu sendiri dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Sehingga dengan banyaknya topik research ini ataupun juga artikel-artikel yang memuat terkait penanganannya juga dapat memudahkan juga bagi pemerintah nantinya dalam membentuk suatu kebijakan yang tentu akan berimplikasi positif tidak hanya bagi sektor pertumbuhan ekonomi dalam kota ataupun juga kesejahteraan dari masyarakat kota itu sendiri. Nah, mungkin untuk perihal dari saya terkait rumusan permasalahan ataupun juga tugas kedua yang telah saya buat seperti itu. Tidak lupa juga di sini saya juga mencantumkan beberapa referensi yang mungkin teman-teman bisa baca juga sebagai ini ya, tambahan bacaan seperti itu. Ya mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin kalau ada teman-teman yang hendak ingin berdiskusi, dipersilakan untuk bertanya seperti itu. Silakan teman-teman. Pertanyaan, komentar tentang banjir dan rob. Jangan di stop sharing dulu ya Mas, Oh materinya. iya, Bapak. Belum ada teman-teman? Ya, karena yang mau bertanya
juga sedang mikir mau presentasi. Oke. Ya, slide-nya Mas Tobi. Slide dari awal. Oh iya, baik Bapak. Dari awal. Yang ini Bapak? Terus next. Oke, Next. jadi begini teman-teman. Ketika teman-teman menulis latar belakang, jadi alasan mengapa topik itu penting dituangkan dalam latar belakang penelitian. Itu ada 2 yang harus kita cantumkan. Mas Tobi, Ya, saya punya akses untuk nulis di chat nggak? Kok nggak bisa ya? nulis di Meeting chat. chat. Ya, saya tulisnya. Oh, seperti apa itu berarti Bapak ya? Nah, ini kalau saya mau nulis di meeting chat kok nggak bisa. Chat is not Oh, nulis di available. meeting chat ya. Sebentar Nah, Bapak, coba saya tik dahulu ya, sebentar ya. coba dibukakan untuk saya. Di meeting chat, supaya saya punya akses untuk nulis di meeting chat. Untuk meeting chat ini sudah terbuka Bapak, sebentar. Ya, cuman saya nggak bisa. Tidak bisa ya? Sebentar Oh, Bapak. coba Coba saya sekarang ya. setting sedikit ya. Oh, nggak bisa saya. Karena yang buat bukan saya. In channel meeting, only members of the team have access to the chat. Nah, coba saya diberi akses. Teman-teman lain bisa bantu supaya saya bisa punya akses untuk meeting chatnya. Baik, ya sudah, kita jalan aja dulu. Jadi di latar belakang itu teman-teman, yang perlu teman-teman tunjukkan itu adalah pertama yang disebut sebagai empirical evidence. Empirical evidence. Empirical evidence itu apa? Bukti empirik. Bukti empirik tentang banjir itu. Jadi bisa itu dari penelitian-penelitian terdahulu, luasannya, frekuensinya, intensitasnya, lalu implikasinya. Implikasinya pada lingkungan, kerusakan infrastruktur, akses jalan, apa namanya, terganggunya kualitas air menjadi tercemar, kalau sosial ya gangguan day to day activities, gangguan terhadap apa namanya, kegiatan keseharian, kemudian perekonomian, lalu kesehatan. Nah, implikasi lingkungan dan sosial itu akan menunjukkan bahwa penelitian kita itu adalah penelitian yang berkaitan dengan lingkungan begitu. Bukan penelitian murni geologi, bukan penelitian murni sipil begitu. Kalau banjir itu kan ada sipil, ada geologi begitu. Nah, kalau land subsidence itu bukan akibat dari banjir, tapi itu memang fenomena yang hampir bersamaan begitu. Land subsidence itu atau hembusan tanah itu kira-kira sudah tahun 90-an. Itu karena ekstraksi sumur dalam dan beban bangunan yang berlebihan, yang memperburuk terjadinya banjir gitu. Jadi ketika terjadi apa namanya, kenaikan muka laut, jadi banjir itu disumbang selain hujan, juga kenaikan muka air laut. Itu
rate-nya, lajunya itu antara 3 sampai 4 sentimeter per tahun di pantai utara Semarang itu. Nah, ketika terjadi kenaikan muka air laut, lalu air yang ke daratan itu mencari dataran yang rendah, yaitu land subsidence tadi. Sehingga Semarang itu meskipun tidak ada hujan, itu banyak genangan gitu. Itu karena yang disebut sebagai ROP tadi, atau tidal flood tadi. Nah, jadi Semarang itu ada kenaikan muka air laut, ada banjir dari hulu, kemudian ada kerusakan das begitu. Daerah aliran sungai karena sedimentasi, erosi, kemudian sampah. Jadi sangat kompleks gitu menyelesaikan banjir di kota Semarang itu. Nah, itu yang pertama. Jadi evidence, empirical evidence. Yang kedua adalah theoretical evidence. Jadi theoretical evidence itu adalah penelitian-penelitian yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan banjir di kota Semarang. Apa saja gitu. Nah, Anda kemudian topik Anda itu mengisi gap gitu. Itu jadi inventarisasi terhadap penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu untuk mengidentifikasi apa yang disebut dengan riset gap gitu. Celah riset yang belum dilakukan. Jadi sejauh mungkin penelitian Anda itu menjadi penelitian yang baru gitu, yang belum dilakukan oleh orang lain. Itu 2 hal itu di latar belakang itu. Nah, dari situ Anda akan tahu apa yang harus dilakukan begitu. Apakah pertanyaan penelitian tadi, karena agenda penelitian itu sangat tergantung pada penelitian apa yang sudah dilakukan, jangan sampai terjadi pengulangan gitu. Saya kira itu teman-teman. Jadi mesti harus firm gitu, apakah rob atau banjir itu 2 hal yang hampir bersamaan. Cuman kalau rob itu tidal flood, itu karena kenaikan muka air laut. Kemudian menjadi parah karena land subsidence atau banjir gitu. Kalau banjir kan biasanya terjadi pada musim hujan, karena alih fungsi lahan, kerusakan das, dan sebagainya. Gitu Mas Tobi. Oh ya, baik Bapak. Terima kasih untuk masukannya. Baik, berikutnya kita undang siapa setelah Mas Tobi? Setelah saya ada Mbak Novi. Oh enggak, Mas Ya. Mbak Novi. Ya, Prof. Izin share screen ya, Prof. Sampun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Novi Yustiani. Izin mempresentasikan rencana tesis saya yang berjudul Efektivitas Larval Black Soldier Fly dalam Menguraikan Sampah Organik Rumah Tangga. Dari latar belakang, yaitu Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk sekitar 281 juta jiwa, berdasarkan data BPS pada tahun 2024. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka volume sampah yang dihasilkan juga terus meningkat. Dari data SIPSN tahun 2025, diketahui bahwa sampah rumah tangga merupakan penyumbang terbesar, yaitu mencapai 53,77% dari total timbulan sampah. Komposisi sampah terbesar di dalamnya adalah sisa makanan yang mencapai 39,36%. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama pengelolaan sampah di Indonesia sebenarnya berasal dari sampah organik rumah tangga. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah organik ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti pencemaran air lindi, bau tidak sedap, hingga emisi gas rumah kaca dari TPA. Di sisi lain, terdapat potensi pemanfaatan larval black soldier fly atau BSF ini sebagai solusi pengelolaan sampah organik. Berdasarkan penelitian dari Dortmans pada tahun 2017, larva BSF ini mampu mereduksi sampah organik hingga 80%. Selain itu, larva BSF ini juga memiliki nilai ekonomi karena biomasa larvanya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak dan residu padatnya bisa digunakan sebagai pupuk organik.
Urgensi penerapan solusi ini semakin kuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang menargetkan 30% pengurangan dan 70% penanganan sampah pada tahun 2025. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji efektivitas BSF dalam degradasi sampah organik, sekaligus melihat bagaimana potensi penerapannya dapat mendukung kebijakan nasional dan memberikan manfaat lingkungan maupun ekonomi. Pada penelitian ini terdapat 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu untuk mengukur reduksi berat sampah organik oleh larva BSF. Hal ini penting untuk mengetahui seberapa besar kemampuan BSF dalam menurunkan timbulan sampah organik. Yang kedua yaitu membandingkan efektivitas BSF pada berbagai jenis sampah organik, seperti sampah yang tidak dicacah maupun difermentasi. Dengan cara ini kita bisa melihat kondisi sampah mana yang paling efektif diurai oleh larva BSF. Yang ketiga yaitu menganalisis faktor lingkungan seperti pH, suhu, dan kelembapan yang berpengaruh pada proses degradasi. Faktor-faktor ini sangat menentukan keberhasilan proses biokonversi oleh BSF. Lalu manfaat penelitian ini bagi menjadi 3 aspek. Yang pertama yaitu secara akademis, penelitian ini menambah literatur dan kajian mengenai pengolahan sampah berbasis BSF. Yang kedua yaitu secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi alternatif teknologi pengolahan sampah organik, sekaligus memberikan potensi ekonomi melalui pemanfaatan larva sebagai pakan ternak dan residu sebagai pupuk organik. Sedangkan dari aspek lingkungan dan sosial, penelitian ini diharapkan mampu mengurangi beban TPA dan emisi gas rumah kaca, mendukung target Jakstranas sesuai Perpres 97 tahun 2017, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, Prof. Oke. Oke. Coba slide dari depan, Mbak. Iya, Prof. Oke. Mbak Novi, ya. Pasti dimaafkan, Mbak Novi. Iya, Prof. Ya. Baik. Teman-teman silakan, teman-teman. Penelitian tentang BSF, Black Soldier, next, BSF. Black Soldier, F-nya apa, Mbak? Black Soldier Fly. Fly, ya betul. Oke. Lalat. Ya, Mbak Novi ini penelitiannya di mana ya? Lokusnya di mana nanti? Fokusnya nanti di TPA Bendengan Jepara, Prof. Oh, di Bantengan. Oke. Ya. Jadi kalau di tingkat itu kata Dortmund itu di mana? Reduksi sampah organik 80% itu di sebuah TPA atau di mana itu? Dia melakukan sebuah penelitian, Prof. Ya, maksudnya di mana itu? Di skala mana? 80% Skala itu rumah tangga, Prof. ya, maksudnya penelitiannya di mana? Di lokusnya di mana? Yang Dortmund itu? Dortmund, sorry. Artinya sudah ada penelitian di tempat lain bahwa sampah organik itu kalau diolah menjadi BSF itu bisa mengurangi 80% dari populasi sampah, begitu kan? Iya, Prof. Di sisi lain bisa memberikan manfaat ekonomi untuk makanan seperti budidaya lele dan sebagainya gitu kan. Mungkin di latar belakang itu di samping volume sampah rumah tangga yang mencapai 53,77 itu mungkin perlu juga disajikan bahwa di negara kita itu sisa makanan itu sangat besar. Sampah makanan itu loh. Kan pernah ada pernyataan yang
nggak tahu datanya dari mana, bahwa Indonesia itu produsen food waste nomor 2 setelah Arab Saudi. Kok bukan Cina ya, tapi Arab Saudi. Nah, kalau Arab Saudi itu jangan-jangan yang menimbulkan food waste itu juga orang Indonesia, karena banyak yang menunaikan ibadah haji dan umroh setiap tahun gitu. Di Kompas itu kemarin ada sosok itu, profil yang di belakang itu loh ya, itu mengetengahkan seorang tokoh di Surabaya yang menghimpun food waste di kota Surabaya, diolah kemudian menjadi menjadi makanan untuk fakir miskin. Nah, mungkin kalau ditambah dengan itu lebih kuat, Mbak, food Baik, waste Prof. tadi. Terima kasih banyak, Prof. Terus next, Mbak, ya next. Ya. Nah, oke. Nanti berikutnya ditambah dengan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan, penelitian serius yang sudah pernah dilakukan, yang berkaitan dengan pengelolaan sampah organik. Nah, mungkin di tujuan itu yang ditunggu juga rekomendasinya apa gitu. Jadi mengukur reduksi berat sampah organik oleh BASF, membandingkan efektivitas BASF pada berbagai jenis sampah, menganalisis faktor, kemudian rekomendasinya. Baik, Prof. Baik, makasih Mbak Terima kasih, Novi. Prof. Berikutnya, monggo. Sore ini kalau kita bisa 5 begitu, nanti pertemuan yang akan datang sisanya. Berikutnya siapa, Mas Tobi, yang sudah didaftar, Mas Tobi? Untuk berikutnya ada Mas Syahri. Mas Syahri Ramadan. Silakan Mas Syahri. Baik, Prof. Minta tolong Mas Tobi, boleh di-share? Boleh sebentar ya. Sudah terlihat. Sudah ya. Ya, silakan Mas Syahri. Terima kasih, Mas. Mohon izin, Prof, untuk menyampaikan untuk tugas di minggu kedua ini, saya mencoba untuk mengambil suatu topik mengenai studi efektivitas pengolahan air limpasan tambang dengan sistem koagulan, flokulan, dan tanaman fitoremediasi di PTX sektor pertambangan emas yang ada di daerah Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Next, Mas. Oke, untuk rumusan dan topik masalah yang saya coba ajukan di sini beranjak dari studi literatur yang saya sudah kumpulkan, yang dimana terdiri dari beberapa jurnal, kemudian juga hasil dari kajian yang telah dilakukan oleh konsultan di perusahaan kami, dan juga hasil analisa yang telah kami kirimkan ke salah satu perusahaan di laboratorium eksternal. Adapun studi literatur yang saya dapatkan ini yang berdasarkan dari jurnal penelitian yang saya dapat, pertama dari Stubblefield dan kawan-kawan di tahun 2005, yang dimana dari hasil penelitian yang telah mereka lakukan dari rentan waktu 2001 sampai 2003 pada anak Sungai Mongolia yang mengalir pada Sungai Sleng. Dari hasil penelitiannya tersebut, ternyata 7 anak sungai di area sekitar pertambangan emas mengalami kenaikan signifikan untuk pencemaran limbah TSS dan juga total fosfor.
Kemudian dari hasil penelitian jurnal yang telah dilakukan oleh Tehnace dan kawan-kawan di tahun 2024, mereka melakukan analisa pengujian terhadap tanaman fitoremediasi dengan jenis Rumex nepalensis Spreng. Dari hasil penelitian tersebut ternyata ada penurunan secara signifikan terkait kadar polutan dari air limpasan pengolahan air limbah tambang sebelum dibuang ke badan air, yang dari hasil penelitian tersebut ternyata terjadi penurunan secara signifikan sebesar 67 sampai 100%. Kemudian studi referensi yang saya dapat juga dari studi karakteristik air limbah kawasan industri emas tahun 2025 yang dilakukan oleh salah satu konsultan di perusahaan saya, Prof, yang dimana dari hasil penelitian tersebut kita melakukan uji sedimentasi 1 dan juga uji particle size analysis. Dari hasil tersebut ternyata didapatkan jenis partikel dari sedimen pond yang kami dapat itu dia termasuk ke dalam partikel koloid, yang kita bisa tahu bahwa partikel koloid ini agak susah untuk dilakukan proses pengendapan secara alami. Kemudian kita juga mengambil sampel di 4 titik sedimen pond yang ada. Ternyata dari hasil analisa yang kita bandingkan dengan regulasi Kepmenelha tahun nomor 202 tahun 2004 mengenai industri pertambangan, kegiatan pertambangan emas dan tembaga, ternyata ada salah satu parameter yang melebihi baku mutu, yakni TSS. Dan kita analisa dan kita harus lakukan justifikasi lebih lanjut. Next, Mas. Next, Mas. Oke. Adapun rumusan, sorry sebelumnya, Mas. Oke, adapun rumusan masalah dari penelitian yang saya paparkan adalah pertama, saya ingin melihat bagaimana efektivitas dan dosis penggunaan koagulan dan pengelolaan air limpasan tambang. Kemudian ingin melihat juga bagaimana efektivitas dan dosis penggunaan flokulan dan untuk pengelolaan air limpasan tambang. Dua rumusan masalah ini saya coba ajukan karena kebanyakan hampir dari perusahaan tambang itu melakukan pengelolaan air limpasan tambang hanya menggunakan proses gravitasi dengan mengandalkan sedimen pond dan proses gravitasi dengan mendesain sedemikian rupa, entah itu dari catchment areanya, kemudian ada desain pocket pond dengan melihat juga bukaan lahan dari pertambangan yang ada. Dia hanya mengandalkan sedimen pond. Namun untuk kasus seperti ini perlu adanya justifikasi lebih lanjut karena tidak memungkinkan untuk melakukan proses gravitasi sedimentasi di area sedimen pond karena belum banyak faktor yang mempengaruhi sehingga itu tidak dimungkinkan untuk dilakukan hanya sekedar mengandalkan proses gravitasi. Kemudian rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana ingin melihat efektivitas pengelolaan air limpasan tambang dengan menambahkan tanaman fitoremediasi. Saya mencoba untuk memberikan justifikasi lebih dengan adanya tanaman fitoremediasi ini. Ada beberapa referensi yang saya dapat bahwa tanaman fitoremediasi ini dapat mengurangi kadar cemaran logam yang ada di dalam air limpasan tambang dan juga bisa memungkinkan terjadi penyerapan lumpur yang bisa memungkinkan. Dari hasil tersebut saya coba untuk memberikan inovasi yang diharapkan ketika ada terjadi penurunan signifikan tentu akan berakibat kepada justifikasi untuk penggunaan chemical flokulan dan koagulan ini relatif lebih kecil dibandingkan hanya mengandalkan flokulan dan koagulan. Kemudian, bagaimana hasil pengolahan dapat menurunkan beban pencemar kualitas air limpasan tambang sebelum dibuang ke badan air penerima. Next, Mas. Oke, adapun landasan kenapa topik ini saya coba angkat dan menjadi suatu hal yang penting. Pertama adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal 13 ayat 1 dan 3, di mana berbunyi pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Tentu kita tahu bahwa pelaksana dari lingkungan hidup itu tidak hanya bertitik berat pada instansi pemerintah, instansi LSM, masyarakat, dan juga perlu adanya selaku pemrakarsa atau pelaku penanggung jawab usaha dan kegiatan. Kemudian dari undang-undang tersebut diturunkan lagi dalam bentuk peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 pasal 130 ayat 1, di mana penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang ke badan air. Tentu dari asar tersebut, kalau kita hanya mengandalkan catchment tadi dengan sedimen pond, gravitasi tentu tidak akan optimal dengan melihat kondisi partikel size partikel jenis sedimen lumpur yang ada di area pertambangan emas di lokasi tempat penelitian nanti. Kemudian alasan yang ketiga adalah dampak lingkungan, khususnya pencemaran air limpasan tambang ke badan air tanpa mempedulikan good mining practice dan pengelolaan fasilitas air limbah tentu akan berakibat besar tidak hanya dari sisi biota, bahkan juga ke masyarakat. Alasan keempat adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas dan pengelolaan air limpasan tambang menggunakan metode koagulasi, flokulasi, dan tanaman fitoremediasi sebelum dilakukan pembuangan ke badan air penerima. Alasan selanjutnya adalah sebagai bentuk rekomendasi terhadap perusahaan sebagai alternatif pengelolaan yang perlu dilakukan dalam pengelolaan air limpasan tambang dengan karakteristik sedimen koloid. Alasan terakhir adalah sebagai potensial alternatif cost dengan menambahkan tanaman fitoremediasi untuk mengurangi penggunaan flokulan dan koagulan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwasanya kalau mengandalkan hanya sekedar flokulan dan koagulan, tentu dari segi penggunaan cost untuk chemical tersebut relatif lebih besar. Dan harapannya jika tanaman tertentu yang bersifat fitoremediasi tadi bisa efektif menurunkan, tentu akan berimpact besar kepada pemakaian pembelian penggunaan dari chemical tersebut. Next, Mas. Kemudian ini adalah evidence penelitian yang saya coba ajukan. Ini berdasarkan dari hasil kajian yang dilakukan oleh tim konsultan di perusahaan kami, Bapak, Ibu, dan Prof, yang dimana kita melakukan uji sedimentasi 1, yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi kemampuan partikel tersuspensi dalam air limpasan untuk mengendap secara alami tanpa penambahan bahan kimia atau secara tanpa adanya justifikasi dari luar. Nah, dari hasil penelitian tersebut kita mencoba untuk mengambil sampel ke 4 sedimen pond yang ada dengan melihat intensitas waktunya dari 10, 20, 30, 40, sampai 60. Kita ingin melihat terjadi penurunan signifikan atau tidak dari waktu yang sudah kita tetapkan. Dan ternyata hasil dari pengujian sedimentasi ini didapatkan hasil yang penurunan sedimentasinya itu tidak signifikan terjadi, mungkin sekitar 15% saja. Dan hal ini tentu yang akan merepotkan apabila perusahaan hanya mengandalkan sedimen pond dengan desain yang tidak memadai, kemudian bukan lahan yang cukup masif. Tentu ini akan berpengaruh, apalagi curah hujan yang cukup tinggi, ini akan mempengaruhi air limpasan tersebut langsung ke badan air tanpa dilakukan pengelolaan, dan tentu akan melebihi baku mutu. Next, Mas. Dan kemudian ini adalah hasil penelitian, hasil kajian juga dari konsultan kami untuk particle size analysis. Dari hasil penelitian ini, kita tujuannya adalah untuk memberikan gambaran terkait jenis partikelnya seperti apa, apakah dia sifatnya diskrit dan atau koloid di dalam air limpasan. Nah, dari hasil tersebut nanti kita bisa justifikasi apakah perlu penanganan lebih lanjut atau tidak. Dan ternyata dari hasil penelitian, dari hasil kajian tersebut, keempat sedimen pond ini termasuk kategori ukuran partikelnya itu kategori koloid, yang tentu dari koloid ini, jika melihat karakteristik dari koloid ini tentu sangat sulit terjadi proses pengendapan. Dan karena sifatnya yang sangat kecil ukurannya, itu bisa terlihat dengan kisarannya itu rata-rata di antara 300 sampai 800, dan standar ataupun range dikatakan sebagai partikel koloid adalah
kisaran 1 nanometer sampai 1000 nanometer. Next, Mas. Ini uji lanjutan dari particle size, dan kita melihat juga dari polydispersi indeksnya, ternyata hasilnya masih ke dalam kategori mid-range polydispersi dan very polydispersi. Dan inilah yang menjadi justifikasi kami, alasan saya secara pribadi mencoba untuk melakukan penanganan lebih lanjut apabila ini tidak dilakukan penanganan. Next. Dan ini saya juga mengambil beberapa evidence juga dari rainfall station yang ada di beberapa lokasi area kerja kami, di mana di bulan Februari kita melihat bahwa memang bisa secara rata-rata per bulan itu dikategorikan sebagai hujan kategori yang ringan, tetapi ada beberapa waktu dia dikategorikan sebagai hujan sedang dan juga cukup lebat. Dan hal ini tentu kalau kita berpikirnya dengan kondisi tidak dilakukan penanganan seperti yang tadi saya paparkan di bawah, tentu akan ada potensi terjadi pencemaran lingkungan. Kemudian ini juga kita melakukan hasil pengukuran sebagai baseline data awal kami, yang dimana kita melakukan hasil analisa terkait sedimen pond yang sebelum kita discharge ke badan air penerima. Ternyata keempat sampel ini setelah kita bandingkan dengan Capman LH 202 tahun 2004, itu ternyata hasilnya untuk parameter TSS ini kategori yang sangat-sangat riskan, karena dari baku mutunya sendiri hanya 200, sementara hasilnya mungkin 10 kali lipat dari hasilnya. Tentu ini menjadi concern kami untuk bisa menurunkan sebelum bisa rilis ke badan air penerima. Kemudian lanjut, Mas. Oke, adapun implikasi lingkungan dan sosial dari saya mencoba untuk lebih concern kepada kadar TSS-nya. Tentu yang pertama dari segi aspek lingkungannya sendiri, tentu ada pendangkalan dan sedimentasi di area badan air penerima, kemudian penurunan penetrasi cahaya, kemudian ada penurunan kadar oksigen terlarut, kemudian ada beban pencemaran badan air penerima meningkat karena adanya ketika limbah tersebut belum dikelola dan memenuhi baku mutu, tentu akan menambah beban air penerimanya. Kemudian ada peningkatan suhu air. Kemudian untuk isu sosialnya sendiri, implikasinya adalah pertama adalah risiko kesehatan. Kita tahu bahwasannya TSS ini pasti akan membawa, ada potensi membawa senyawa organik, anorganik, dan juga bakteri yang bisa bersifat jahat yang ada di dalam media air. Nah, kebetulan di area kegiatan produksi, usaha kegiatan pertambangan ini sendiri berdekatan langsung dengan kawasan pemukiman warga yang notabene masih menggunakan badan air penerima untuk kegiatan tidak hanya perkebunan, pertanian, dan juga higien sanitasi. Yang tentu ini bisa potensi terjadi efek kesehatan dari siklus penggunaan dari air, sehingga terjadi pemaparan terhadap manusia apabila dikonsumsi dengan kondisi yang tidak memungkinkan. Kemudian ini ada implikasi komplain masyarakat akibat pencemaran. Dari data hasil insiden yang terjadi, ini saya melihat bahwa pernah terjadi banjir yang mengakibatkan terjadi flood. Tentu ini akan menjadi pencemaran terhadap perkebunan masyarakat, dan juga ada beberapa masyarakat yang menggunakan masih menggunakan terdapat sumur yang dialiri, yang berdekatan dengan aliran sungai, yang mengakibatkan terjadi pencemaran terhadap sumurnya. Dan tentu ini akan menjadi bentuk komplain masyarakat, dan ada bentuk kompensasi yang harus dilakukan, tidak hanya proses perbaikan baik itu di dalam ataupun di sekitar masyarakat. Tentu ada bentuk kompensasi yang harus kita berikan terhadap kerugian yang diderita oleh masyarakat sekitar yang terkena dampak. Next, Mas. Dan ini referensi yang baru saya dapat, Prof, mungkin baru sedikit, nanti bisa nanti ditambahkan. Sekian, Prof dan teman-teman, mohon kalau ada
yang kurang bisa mohon masukan dan sarannya. Terima kasih, Prof. Terima kasih Mas Syahri. Silakan teman-teman. Ya, Mas Syahri sekarang bekerja di mana ya? PT Merdeka Copper Gold dan PT Tambah Sulawesi Cahaya Mineral. di mana itu? Di Sulteng, di... Kalau saya kebetulan di Jakarta, Prof. Namun Oh, kita ada beberapa site-nya di Gorontalo, Maluku, Banyuwangi, Oke. Morowali. Kalau site-nya di mana? Site-nya? Site-nya ada di Gorontalo, ada di Morowali, Banyuwangi, dan juga Kendari. Oke. Slide-nya terlalu apa namanya? PPT-nya tulisannya terlalu kecil-kecil, Mas Hari. Nggak kebaca. Nah, Oke, baik. nanti bisa revisi menjadi lebih besar karena namanya PowerPoint. Jadi powernya dari poin-poin gitu. Kalau kecil-kecilan jadi powerless gitu. Oke, baik, Prof. Terus slide berikutnya, Mas. Nah, ini maksudnya penelitiannya itu sudah dilakukan oleh konsultan Pak Sari? Oleh perusahaan Iya, konsultan? bisa dikatakan sebagai baseline, Prof. Sebagai baseline awal. Kita ingin melihat sebenarnya apa menjadi masalah, Prof. Terus yang mau dilakukan oleh Mas Hari itu aspek apanya? Tadi kita ingin melihat dengan dari dasar ini, saya ingin melihat kalau kita menambahkan flokulan tadi dengan ini efektif tidak dalam melakukan penurunan sebelum kita discharge. Oke. Jadi penelitian yang sudah dilakukan itu adalah jadi sudah ada dampak dari air limpasan tambang, sudah dilakukan tuh ya? Kalau dampaknya belum, sudah ada Prof. ya? No? Oh, belum? Dampaknya belum. Tapi belum. bisa dikatakan ini kita mau melihat karakteristiknya. Saat ini sih belum beroperasi juga, masih dalam tahap konstruksi, Prof. Masih belum melakukan eksplorasi, belum menambang. Oh, ini site-nya yang mau dilakukan penelitian di Gorontalo? Iya, betul, Prof. Oke. Oh, jadi belum beroperasi ya? Iya. Jadi kalau belum beroperasi, terus kalau yang penelitian yang sudah itu di mana dilakukan? Kalau penelitian di site-nya belum ada, Prof. Ini hasil kajian. Hasil kajian di tempat lain? Oh, enggak, ini di perusahaan kami, Prof. Kita sudah ada sedimen ponds yang kita analisa dan memang ada Yang di Gorontalo itu? Iya, betul, Prof. Tapi kan belum kita rilis, baru hasil pengambilan sampel saja di sedimen pond yang ada sampel airnya, Prof. Bentar toh. Belum beroperasi? Betul, Masih konstruksi? masih tahap konstruksi. Tapi Kok kan sudah dalam ada tahap konstruksi itu, ya, karena kan tahap konstruksi itu kan kita harus menyiapkan fasilitas-fasilitas pendukungnya, Prof, termasuk sedimen pond, kemudian ada catchment area seperti itu. Jadi kita pastikan dalam perjalanannya ada air limpasan air hujan yang ikut masuk ya. Nah, setidaknya dari situ kita ingin melihat karakteristiknya seperti apa. Jadi pada saat ada bukaan lahan, kita sudah tahu apa yang harus kita justifikasi dengan kondisi lumpur tersebut seperti itu, Prof. Oke. Jadi itu sebelum beroperasi gitu ya? Iya, Prof. Jadi apa namanya? The existing environmental condition gitu ya?
Iya, betul, Prof. Oke. Nah, sebenarnya eh, AMDAL-nya pasti akan menguraikan tentang dampak itu ya, perkiraan dampak yang kemungkinan terjadi kan, Betul, AMDAL-nya. Prof. Betul. Nah, kalau begitu penelitian Anda itu nanti direncanakan setelah beroperasi Iya, rencananya sih akan running di akhir Desember ini sih, Prof, kalau tidak ada halangan. penelitiannya. Enggak, sudah mulai running, Oh, konstruksinya, operasinya. sudah selesai, sudah mulai first tool-nya akan Oh, rencana sih Desember. beroperasinya kapan? Kalau tidak ada halangan sih Desember, Prof, sudah mulai first running. Oh, terus Anda penelitiannya nanti setelah itu beroperasi. Dia kan ini kalau diizinkan sih Prof, mungkin dari skala kecil dulu Prof dengan menggunakan jar test, kemudian skala lab eh, dengan sampel yang ada, kemudian mungkin setelah dia beroperasi baru untuk lebih meyakinkan dengan skala lab itu Hmm, justifikasi tersebut bisa tidak kita aplikasikan di skala besarnya dalam real kondisi di lapangan. ya jadi mungkin kalau AMDAL-nya sudah ada, penelitian Anda itu semacam memverifikasi begitu tentang dampak yang terjadi. Nah, kalau sudah beroperasi kan itu semacam mengidentifikasi dampak dari kegiatan penambangan emas itu eh, seperti apa, lalu apa yang bisa dilakukan, semacam menggunakan instrumen LCA gitu, Life Cycle Assessment gitu. Itu berada eh, di apa ya, di end of the pipe ya, di limbah Pak ya. Bisa dikatakan seperti itu Prof. Iya, berarti di eh, limbahnya begitu. Nah, mungkin perlu kalau penelitian-penelitian sejenis di tempat lain sudah ada begitu dengan efektivitas dari koagulan itu bisa Eh, ditampilkan begitu. Hmm. kalau Kalau misalnya flokulan, kita ada, saya coba pernah baca sih Prof, cuma apa kita apa bisa sama ya Prof dengan sektor pertambangan Ya, yang tidak berbeda harus bentuk, sama, tapi tidak harus peruntukannya sama, tapi paling tidak sebagai referensi gitu. walaupun itu Prof tujuan dari flokulannya itu adalah untuk cemaran misalnya Chrome 6 bukan untuk TSS yang memang jadi isu yang ada di Hmm, penelitian ini gitu Prof. ya, ya, ya. Meskipun itu bisa dikatakan begini, ada penelitian tentang koagulan, tetapi bukan untuk limpasan, tapi untuk pencemaran begitu. Jadi artinya yang Anda lakukan itu tidak sama dengan penggunaan koagulan untuk hal yang lain gitu. Tidak sama gitu. Kalau sama, mungkin lokasi juga bisa menjadi perbedaan. Apa namanya? Lokus ya, lokusnya berbeda gitu. Oke. Itu ya, Mas Sari. Baik Prof. Terima kasih sudah berbagi ide. Terima kasih Prof. Saya juga terima kasih banyak masukannya Prof. Ya, kita lanjutkan. Siapa, Mas Tobi? Untuk yang Who is the selanjutnya next? ada ini Mas Ida Bagus Putu Aditya. Monggo, Mbak Mas Ida. Bro, Mas Indra sebentar. Mas Topi boleh izin minta bantuannya untuk share screen. Untuk layarnya udah kelihatan kan ya?
Izin, suara saya sudah terdengar. Ya, Izin kembali lagi terkait studi saya, yaitu penyusunan strategi kolaboratif pengendalian emisi secara konvensional di kawasan industri tempat datang berbasis analisis stakeholder dan proyeksi emisi. Next, Mas Robi. Baik, terkait dengan topik penelitiannya, ini latar belakangnya itu bagaimana peningkatan risiko pencemaran udara akibat aktivitas industri dan transportasi di kawasan industri tempat datang. Dan belum adanya data proyeksi emisi udara konvensional terkait dengan parameter SO, NO, dan lalu keterlibatan stakeholder yang belum optimal, contohnya seperti pemerintah, pengelolaan kawasan industri, masyarakat, akademisi, dan lain sebagainya. Lalu adanya pendekatan kolaboratif dalam pengendalian emisi dan pentingnya strategi holistik berbasis data ilmiah dan sosial. Jadi izin bercerita sedikit ya terkait dengan kawasan industri tempat datang ini merupakan proyek strategis nasional yang sudah beroperasi sampai saat ini, yaitu beroperasi sekitar ada 6 industri yang nantinya 6 industri dan nantinya akan bertambah di setiap tahunnya, ya tahun akhir dari proyek tersebut. Next. Baik, terkait dengan masalah penelitian, yaitu bagaimana proyeksi emisi konvensional dari SO, NO, dan DFT di sektor transportasi dan sektor industri KITB. Lalu siapa saja stakeholder yang berperan, bagaimana kepentingan dan pengaruh mereka. Selanjutnya itu bagaimana merumuskan strategi kolaboratif pengendalian emisi berbasis proyeksi emisi dan analisis stakeholder. Berikut merupakan arahan rasional, yaitu urgensi pencemaran udara, bagaimana emisi udara konvensional dari industri dan transportasi ini berkontribusi signifikan terhadap pencemaran udara. Lalu dampaknya tidak hanya pada kualitas udara, tapi juga pada kesehatan masyarakat. Lalu bagaimana kondisi KITB ini sebagai proyek strategis nasional yang diterapkan pada Perpres nomor 106 tahun 2022 sebagai kawasan industri dan Jawa Tengah. Lalu pengelolaan emisi yang tidak tepat berpotensi menimbulkan konflik sosial, kerugian ekonomi, dan pencemaran jangka panjang di wilayah yang direntangkan.
Lalu tuntutan juga dari regulasi dan kebijakan nasional di PP 20 tahun 2024 yaitu tentang perwilayahan industri yang menekan pentingnya kawasan industri yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Lalu kebutuhan strategi kolaboratif yaitu pengendalian emisi tidak hanya diselesaikan dengan pendekatan teknis atau regulatif, namun melalui sinergi multi pihak yaitu dari pemerintah, pengelolaan kawasan, industri, masyarakat, akademisi, dan masyarakat yang hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tapi juga memberi arah pembangunan kawasan yang berwawasan lingkungan. Ada indikasi penelitian yaitu ada di aspek lingkungan, yaitu menegaskan bahwa udara bersih itu merupakan habitat yang berkelanjutan pada kehidupan ini. Saya mengaitkan dengan analisis terkait dengan perilaku sampah dasar. Mungkin yang lebih tepatnya yaitu bagaimana pengurangan emisi ya pada proyeksi emisi dan strategi kolaboratif dapat menurunkan konsentrasi polutan pada konvensional. Lalu kualitas udara yang membaik yaitu peningkatan kualitas udara. Lalu mitigasi dampak lingkungan yaitu bagaimana kita memitigasi, lalu kontribusi terhadap target nasional yaitu mendukung pencapaian SDGs yaitu pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada aspek sosial itu bagaimana masyarakat ini bagaimana yaitu keadilan ekologis antara pelaku industri, masyarakat, dan generasi mendatang. Bagaimana mendorong partisipasi masyarakat bukan hanya pada instrumen teknis, tetapi juga terwujud nilai dari demokrasi yang ekologis. Menguatkan kesadaran masyarakat bahwa kebijakan lingkungan itu tidak hanya dari segi ekonomis dan praktis, melainkan juga harus berlandaskan pada tanggung jawab moral terhadap kesehatan publik dan keberlanjutan lingkungan. Menunjukkan nilai kolaboratif dan gotong royong sebagai basis sosial dan filosofis khas Indonesia dalam mengatasi persoalan lingkungan. Pada aspek sosial ini yang kita tekankan yaitu dari partisipasi publik, lalu bagaimana penguatan kapasitas stakeholder yaitu meningkatkan kesadaran dan kolaborasi antara pemerintah, kawasan industri, masyarakat, dan akademisi dan LSM. Next. Lalu pada aspek ekonomi ini yang yaitu menawarkan paradigma baru dalam pembangunan ekonomi dari orientasi profit dari jangka pendek menuju dengan ekonomi yang ekologis yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Bagaimana kita mengingat paradigma lama yaitu pertumbuhan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya dan menggeser ke arah produksi yang berkelanjutan. Memberikan kerangka berpikir bahwa strategi kolaboratif itu tidak hanya menghasilkan efisiensi biaya, tetapi juga menciptakan pengetahuan baru mengenai model pengelolaan industri yang berkeadilan pada sosial dan lingkungan. Jadi pada aspek ekonomi ini yaitu yang kami tekankan yaitu bagaimana produktivitas industri dan tenaga kerja yang lebih sehat, lalu mendukung produktivitas tenaga kerja di kawasan industri. Next. Mungkin cukup dari saya terkait dengan terima kasih. Mungkin ada apakah ada tambahan? Baik. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Mas Ida Bagus. Bli Ida. Bli Ida itu sekarang kerja di mana? Halo. Mohon maaf, terputus gimana? Sekarang lagi sudah bekerja atau masih? Sudah bekerja, Pak. Di mana, Mas Hanupli? Saya di Provinsi Jawa sekarang mengurus properti.
Oh, ngurus proper di mana? Di Sukovindo, Prof. PT Cabang Semarang. Oke. Oke. Baik, Anaknya Mbak Retno. slide yang awal-awal, Mas Ida. Terus ya, awal lagi. Ya. Oke, ya. Saya kira emisi memang menjadi salah satu masalah di kawasan industri. Dan itu mesti harus diidentifikasi begitu di industri itu kontributor masing-masing penghuni di KITB itu seperti apa begitu. Jadi itu kompleksitas meneliti di sebuah kawasan ya. Kalau kita bicara polluters pay principle kan prinsip di mana siapa yang menjadi penyebab itu harus membayar. Itu masih harus ketemu begitu siapa yang menjadi penyebab. Kolaboratif itu mudah-mudahan tidak mengaburkan ya. Jadi kalau tanggung jawab utama kan si pollutersnya, bahwa perlu ada kolaborasi iya gitu. Tapi tanggung jawab utamanya adalah kalau bicara emisi kan itu adalah pollutersnya itu. Next ya. Next slide, Ida. Mas Sofi, di Ya. Nah, slide ini dan slide-slide berikutnya akan lebih baik kalau ditunjukkan dengan evidence begitu ya. Jadi coba next slide. Nah ini ditunjukkan dengan evidence sekarang ini seperti apa gitu KITB itu. KITB itu kan salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan menjadi rumah bagi bukan hanya industri dalam negeri tapi industri-industri yang berpindah dari Cina itu bisa ditampung di sana. Kenyataannya waktu itu kan banyak yang ke Cina gitu, ke Vietnam gitu. Semula diharapkan menjadi tempat untuk relokasi industri dari Cina ke Batang gitu. Nah, paling tidak data awal begitu ya tentang emisi di sana. Lalu implikasinya seperti apa begitu dengan evidence juga. Jadi pernyataan boleh, cuman pernyataan itu mesti harus dibarengi dengan evidence karena kekuatan penelitian itu di evidence. Dan mengapa evidence itu penting untuk menunjukkan bahwa masalah yang kita teliti itu urgen. Istilahnya researchable gitu. Layak untuk diteliti. Layak untuk diteliti itu satu ukurannya adalah urgen. Masalahnya itu urgen. Aktual begitu. Saya kira itu Mas Ida. Semoga lancar untuk tahap berikutnya. Mas Tobi satu lagi ya Mas Tobi. Boleh. Siapa Untuk satu lagi presentasi yang berikutnya ini ada Mas Ardi. Mas Yudi Ardi Mas ya. Ardi. Iya. Ya. Silakan Mas Ardi. Izin, Prof. Oke.
Selamat sore. Apakah PPT-nya terlihat? Sudah. Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Diardi Andrian. Kali ini penelitian saya lokasinya di TPA Blundo. Jadi untuk tugas hari ini 4 poin adalah merumuskan topik dan masalah penelitian. Yang kedua adalah ajukan rasional mengapa topik penelitian saudara penting. Yang ketiga, tunjukkan dengan evidence. Yang keempat adalah uraikan implementasi lingkungan dan sosialnya. Jadi saya mengambil penelitian di TPA Blundo, berlokasi di Dusun Merakrejo, Desa Blundo, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk judul saya, topik saya adalah analisis dampak operasional TPA Blundo terhadap aspek biotik dan kesejahteraan masyarakat di sekitar. Untuk rumusan masalah, ada aspek biotik dan aspek sosial. Untuk aspek biotik, poin pertama adalah bagaimana dampak keberadaan TPA terhadap kesehatan, keragaman flora, fauna, dan juga manusia di lingkungan sekitar. Yang kedua adalah bagaimana populasi vektor terkait lalat, nyamuk, dan tikus di rumah warga sekitar TPA Blundo. Untuk aspek sosial sendiri ada 2 juga, bagaimana keberadaan TPA mempengaruhi pola hidup, perilaku, sikap masyarakat sekitar terhadap lingkungan. Yang kedua adalah strategi pengelolaan apa yang dapat diterapkan oleh TPA Blundo sendiri untuk meminimalisir dampak negatif terhadap aspek sosial di sekitar TPA Blundo. Mengapa topik penelitian saya penting? Jadi peneliti ingin mengetahui dampak positif dan negatif terhadap TPA bagi masyarakat dan biotik di sekitar. Yang kedua adalah agar masyarakat luas yang berkunjung tidak menyimpulkan dari keadaan yang terlihat saja. Yang ketiga, mengetahui isu-isu kesehatan masyarakat terhadap bahaya sampah di TPA. Keempat adalah bisa mengurai dampak negatif terhadap masyarakat dan flora fauna di sekitar. Hasil penelitian bisa dapat menjadi referensi atau dasar perbaikan sistem pengelola TPA. Yang keenam adalah belum ada studi terbaru yang mengkaji TPA Blundo secara aspek biotik dan sosial di sana. Evidence, bukti berdasarkan jurnal terkait. Di sini saya ada data KLHK tahun 2023 menunjukkan 22,24% sampah nasional berhasil dikelola. Sisanya berpotensi mencemari tanah, air, dan udara. Yang kedua adalah penelitian Alia Mustika 2023 di TPA Blundo dengan luas 5,7 hektar. Setiap harinya sampah memang masuk 208 ton per hari, yang terdiri dari 67,5% sampah organik, 11,4% sampah anorganik, dan 16,9% sampah residu. Yang ketiga adalah Jurnal Ilmiah Kesehatan 2023 menunjukkan kesehatan warga sekitar yang menjadi pemulung mengeluh sesak napas. Terus ada penelitian tahun 2025 yang di mana bahwa faktor lingkungan seperti kualitas udara dan sanitasi di TPA Blundo berpengaruh ke tumbuh kembang balita. Jurnal Ilmu Lingkungan Undip 2023, pencemaran air sumur dan sungai oleh TPA berdampak pada pemenuhan air kebutuhan sehari-hari. Dari data BPK 2024, pemerintah Kabupaten Semarang menyediakan anggaran sebesar 20,842 miliar untuk pembelian tanah dan kompensasi bagi warga yang berdampak tumpukan sampah di sekitar TPA Blundo. Dan untuk mengatasi overload TPA Blundo, diperluas seluas 4,6 hektar dengan pembelian tanah warga di Dusun Blundo dan Dusun Deres.
evidence berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dengan warga secara langsung, sempat ada beberapa penawaran dengan swasta terkait kerjasama dengan TPA untuk daur ulang sampah yang menjadi solusi seharusnya mengurangi penumpukan sampah, namun gagal untuk melakukan kerjasama. Terus ada beberapa protes warga terkait di antara sistem pengirimannya ada petugas yang kurang tertib ketika membawa sampah, tidak menutup bak sampahnya, sehingga sampah tercecer. Dan yang kedua adalah irigasi air yang kurang baik, tidak adanya penerangan lampu, dan yang terakhir protesnya adalah jalan aspal yang rusak. Selanjutnya adalah akan dilakukan intervensi terkait komplain, yaitu diantaranya adalah sudah dilakukan pembangunan awal untuk irigasi air yang diperbaiki, terus penertiban petugas terkait penutupan bak saat pengiriman sampah menuju TPA agar tidak tercecer. Sisi positifnya, warga di sekitar TPA Bludu merasa banyak terbantu dengan pemberian CSR dari dinas, dan juga sebagian warga mendapat pekerjaan dari TPA, ada sebagai pemulung, penjaga TPA, dan pengurus administrasi di sana yang menggunakan warga lokal. Dan yang terakhir adalah adanya satu pengusaha terbilang sukses memanfaatkan hasil limbah anorganik, khususnya botol minum, untuk diolah kembali sehingga mengurangi sampah yang ada. Jadi kondisi TPA di sana adalah akses masuk desa masih jauh dari TPA, tapi kondisi sekitar jalan raya sampai TPA itu banyak sampah yang berserakan, hampir mengotori jari ladang sampai permukiman warga. Terus juga tumpuan sampah di TPA juga menggunung sekali, sampai melakukan perluasan dengan membeli ladang-ladang warga sekitar. Terus di sana juga tersedia workshop alat berat, ada excavator sejumlah 3 unit untuk memilah-milah sampah dan juga untuk mengangkut sampah. Komplain warga sekitar TPA, ada banyak banner terpasang di sana, sekitar 4 banner berbeda lokasi dengan komplainan. Tadi ada 4 poin yang ingin disampaikan. Implikasi lingkungan dan sosial. Timbunan sampah di TPA menimbun bau dan menyengat, dan beberapa pemulung mengeluh sesak napas dan gangguan pernapasan. Peningkatan vektor seperti lalat dan tikus sangat banyak, sehingga menyebabkan resiko penyakit di sana juga tinggi, dan juga tidak pengaruh ke manusia, tetapi juga ke tumbuhan. Yang warga di sekitar TPA, seperti contoh, pemilik tanaman seperti alpukat, sulit berbuah karena serangan lalat yang sangat banyak, serta dampak lainnya dari tanaman yang ada di sana seperti jagung, singkong, dan lainnya. Yang kedua adalah TPA Bludu memiliki dampak ganda. Dampak ganda bagi masyarakat. Di suatu sisi pemulung memperoleh mata pencarian dari sampah, tetapi mereka juga menghadapi resiko paparan penyakit dan kecelakaan kerja. Warga yang tinggal dekat TPA mengalami gangguan kesehatan seperti penyakit kulit dan saluran pernapasan, serta merasa terganggu oleh bau dan keberadaan vektor penyakit. Selain itu, kerusakan tanaman produktif warga mengurangi hasil pertanian juga, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi bagi petani kecil. Persepsi warga terhadap TPA Bludu juga menunjukkan adanya ketidakpuasan akibat dampak kesehatan dan kerugian ekonomi. Konflik kecil dengan pengelola TPA dapat muncul jika pengelola dianggap tidak maksimal, meskipun beberapa program CSR dan integrasi pemulung ke sistem formal dapat memberikan manfaat sosial ekonomi. Dengan demikian, peneliti ini menunjukkan perlu strategi pengolahan sampah yang berorientasi pada pengendalian vektor, perlindungan tanaman, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
agar dampak negatif terhadap aspek biotik dan sosial ekonomi dapat diminimalkan. Seperti itu, Prof. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang. Ya, pasti dimaafkan, Mas Ardi. Iya. Iya, ini sampah tapi background-nya ini kota di mana? Di Hong Kong ini ya? Siluetnya ini. Iya, Mas Ardi. Saran kalau nanti presentasi lagi, PPT-nya pakai apa namanya, huruf besar ya, upper, supaya lebih highlight begitu, supaya PowerPoint lah. Baik, Bapak. Yang pertama, yang kedua, ya kalau bicara TPA itu memang urgen karena kita sekarang kita menghadapi persoalan krisis sampah ya. Tahun 2024 itu ada 34 TPA yang terbakar, termasuk Jatibarang. Saya nggak tahu Blundo terbakar apa enggak. Karena pengelolaan TPA itu sebagian besar masih open dumping. Jadi hanya mengangkut dan membuang begitu. Sehingga dampak tadi, bau, debu, ceceran sampah, kontaminasi air tanah, itu berpotensi menimbulkan dampak pada masyarakat sekitar. Masyarakat di sekitarnya itu bukan hanya terdampak oleh ketidaknyamanan, tetapi juga nilai propertinya itu turun, Mas Ardi. Jadi harga rumah dan tanah di sekitar TPA itu apa namanya, turun, decrease of property value begitu. Karena orang memandang it's not a good place to live gitu, bukan tempat yang baik untuk tinggal gitu. Jadi ada proyek-proyek yang menimbulkan penurunan nilai properti, ada proyek-proyek yang bisa menaikkan gitu seperti kampus, sekolah, itu bisa meningkatkan nilai properti seperti di Tembalang ini. Nah, yang Mas Ardi perlu lakukan adalah evidence tadi sudah, penelitian-penelitian sejenis tentang TPA. Kalau khususnya tentang Blundo ya nggak apa-apa, apa yang sudah pernah dilakukan begitu. Bagaimana sih supaya TPA itu apa namanya, tidak menjadi kumuh seperti itu kan karena open dumping, tidak berbasis, tidak mendasarkan pada sanitary landfill atau paling tidak kontrol landfill seperti amanat Undang-Undang pengelolaan sampah tahun 2008. Masih open dumping begitu. Tentu ini komprehensif ya, mulai dari hulu, bagaimana dikelola sehingga bisa dikurangi, lalu di TPS juga ada 3R TPS, sehingga yang masuk ke TPA itu bisa dikurangi. Nah di TPA-nya diapakan begitu? Apakah ada pengelolaan seperti yang di Banyumas kemarin? Saya mengajar teman-teman S3, judulnya manajemen lingkungan. Ada yang membawa kasus tentang keberhasilan Banyumas mengelola sampah. Mungkin Mas Ardi bisa googling gitu tentang apa yang dilakukan oleh Banyumas. Sebuah contoh yang bagus, mulai dari hulu, TPS sampai dengan TPA itu diolah. Dan sekarang menjadi contoh sukses di Indonesia. Pak Bupatinya pernah diundang di forum Conference on Parties COP di Mesir.
Itu Mas Ardi, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, Bapak. Terima kasih Iya. masukannya, Prof. Baik, Mas Tobi dan teman-teman semua. Karena waktu, jadi alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan 5 preliminary proposal. Untuk minggu depan kita ketemu dengan 4 yang belum presentasi. Sementara itu teman-teman yang sudah presentasi dan yang belum presentasi yang sudah presentasi bisa merevisi berdasarkan masukan-masukan saya yang relevan begitu. Lalu bisa memperkaya dengan theoretical evidence, penelitian-penelitian sejenis yang sudah dilakukan. Terima kasih sudah hadir di kuliah yang ketiga. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih.